Banyak banget dari kalian yang nyuruh gue nonton podcastnya Om Deddy dan Densu. Ya, udah gue tonton. Gue pengen note di sini kalau gue tuh nggak mau berpihak ke siapa-siapa. Gue hanya netizen yang kepengen banget berpikir lebih kritis dan ngajak kalian semua untuk sama-sama menilai. Gue pengen kasih tahu juga kalau gue ini bukan ahli, gue ini nggak ada bidang hukum ataupun kedokteran, jadi gue cuman pure netizen biasa yang berpikir lebih kritis aja. Nah, gue pengen share poin-poin apa yang gue dapat setelah gue nonton podcastnya Om Deddy dan juga Densu. Dan kalian boleh banget untuk correct me kalau memang gue salah, kasih tahu di kolom komen. Yuk kita mulai dari yang pertama. Fakta baru tentang natrium cyanida. Jadi kalian tahu kan kalau fakta ini tuh baru banget keluar. Sebelumnya yang kita tahu itu headliner itu hanya ada 0,2 cyanida di dalam badannya si Mirna. Dan kita baru dapat fakta kalau misalkan ada natrium cyanida sebesar 950 mg per liter. Ini gue coba langsung cari di Google, tapi nggak nemu sama sekali kalau ada berita tentang natrium cyanida ini di tubuhnya Mirna. Baru-baru ini setelah dibicarain oleh jaksa dari pihak Mirna. Kenapa nggak dari awal fakta ini jadi headliner di berita-berita? Kenapa setelah 7 tahun baru keluar fakta ini? Itu yang menurut gue off ya, agak sus. Yang kedua adalah wajah mayat dari almarhum Mirna. Di podcastnya Om Densu, jaksa ini ada ngomong kalau misalkan Amelia ini bersaksi kalau mukanya almarhum Mirna ini cherry red. Amelia ini siapa? Gue nanya balik sama kalian. Kalian lebih percaya fakta yang dari Amelia yang kita nggak tahu ini siapa, atau dokter Jaja yang emang udah jelas dia adalah ahli? Dan yang ketiga, lamanya Jessica bertahan sebelum kematian. Ini gue research dari Google ya. Jadi gue bukan ahli dan gue cuman dapat jawaban ini dari Google. Dan menurut gue agak sedikit off menurut gue, tapi tolong dikorek ya kalau gue salah. Si Mirna ini mulai minum kopinya itu di jam 17.18, yaitu jam 5.18 sampai jam 5.19 dia minum. Dan dia langsung kejang-kejang, rasanya panas dan lain-lain. Dia punya pokoknya bereaksi lah ya atas minuman tersebut. Dan di berita tertulis kalau Jessica ini meninggal di jam 6, terus dibantu sama alat dari dokter. Baru dinyatakan meninggal itu jam 6.30. Berarti kan ada spare waktu dari jam 5:17 ke jam 6 itu sekitar 40 menit, 40 sampai 41 menit. Dan kalau dari pernyataan jaksa yang di Om Densu dibilang kalau ada 950 natrium cyanida. Dan akhirnya gue cari berapa lama cyanida itu bereaksi sampai seseorang meninggal. Dan keluarlah seperti ini. Di angka 200 mg per liter aja orang itu punya waktu 10 menit sebelum meninggal. 300 mg akan fatal sesegera mungkin. Bagaimana 950 mg per liter bisa membuat orang bertahan selama 41 menit? Menurut gue agak off, tapi balik lagi kalau gue salah tolong dikoreksi ya. Dan poin yang keempat adalah kenapa dokter Jaja ini nggak dipanggil di pengadilan. Padahal dokter Jaja ini masuk ke dalam BAP. Seorang penjaga mayat aja dipanggil ke pengadilan. Bagaimana seorang ahli, yaitu yang menangani langsung mayatnya gitu, yang lihat langsung mayatnya ini nggak dipanggil ke pengadilan. Dan secara kebetulannya dokter Jaja tidak dipanggil karena memiliki pendapat yang berbeda dari ahli forensik yang lain. Ini merupakan kasus besar. Apabila ahli forensik dari 2-3 orang memiliki pendapat yang berbeda, harusnya mereka dikumpulkan dan dicari tahu permasalahannya bagaimana. Apa yang membuat pendapat mereka berbeda? Kalau ada yang bilang, kan mungkin sudut pandangnya berbeda. Nggak bisa. Teman-teman, kedokteran itu adalah ilmu pasti. Nggak ada orang lihat, ini koin, ini gambar. Nggak ada kalau menurut saya. Poin yang kelima adalah sampel yang diambil terlalu sedikit. Di podcastnya Bang Densu, jaksa pun ada ngomong kalau misalkan pengambilan sampel cairan di lambungnya Mirna terlalu sedikit, yaitu cuma 0,1 mg per liter. Nah mungkin karena itu cyanida nggak terdeteksi gitu kan. Menurut gue bagaimana hakim menentukan si Jessica adalah pembunuhnya kalau sampelnya aja tuh masih setengah-setengah. Apabila dengan sampel masih kurang untuk diuji, maka penyidik tuh harus memaksa keluarga merelakan korban itu diotopsi. Karena ini untuk keadilan bersama. Dan poin yang terakhir adalah otopsi merupakan kewenangan pihak penyidik, bukan keluarga. Gue juga ini dapat dari Google nih, gue cari di Google dan ketemulah ini. Silakan kalian pause dan kalian baca sendiri ya. Dan akhirnya pihak keluarga lah yang membuat jalannya penyidikan ini jadi terhambat. Aturan bisa diotopsi
kelar masalahnya, tapi gara-gara kurangnya bukti dan lain-lain malah jadi susah kan sekarang. Nah itulah poin-poin yang gue note, yang gue ngerasa off di podcastnya Om Deddy dan Densu. Tapi kalau misalkan kalian punya pendapat lain, boleh kalian coba tulis aja di kolom komen, nanti aku bacain atu-atu. Aku kembali lagi. Belakangan ini marak lagi kasus Jessica. Ini seru. Walaupun hari ini sudah memiliki kekuatan hukum, ayo kita berdiskusi. Aku coba mau mengkritik hasil hari ini. Ayo ya, kita sharing. Bantah argumenku jika kurang tepat. Tapi ayo sama-sama kita perjuangkan jika argumen ini lebih tepat. Tidak ada yang salah untuk mengkritik hasil kan. Yang pertama begini, yang terlihat sebagai narasumber hari ini yang gentayangan yang kutengok itu namanya Prof Edi. Prof Edi dianggap sebagai ahli pidana. Statement yang disampaikan Prof Edi secara intisari lah ku ambil ya, bahwasannya semula ada beberapa orang yang dicurigai sebagai tersangka. Salah satunya barista, si Jessica, mungkin ya salah satu yang mengantar. Sebutlah seperti itu. Jadi semula pemeriksa melakukan kontrol atas semuanya. Tapi saat persidangan, aku lupa siapa nama ahlinya yang disebut Prof Edi, yang disetujui Prof Edi statementnya. Dia langsung bereksperimen saat sidang. Jadi ini kopi panas, ini cyanida. Nah, kopi panas yang dituangkan cyanida itu menimbulkan bau yang sangat menyengat. Bahkan satu KP itu mungkin mampu menciumnya. Nah, setelah kopi hangat yang dibuat barista ini dituangkan kopi hangat ini yang disediakan sama barista. Nah, barista digugurkan sebagai salah satu tersangka karena dianggap jika barista melakukan penuangan itu, secara otomatis aroma di dalam ruangan itu seluruhnya bakal tercemar karena bau dari cyanida ini. Tapi di situ kegagalannya, di situ missnya. Bisa aja opini baru, itu masih multitafsir. Menurut Prof Edi, setelah digugurkannya, dikeluarkan dari salah satu klasifikasi sebagai tersangka barista, yang paling berpotensi itu Jessica, karena ada jeda waktu. Nah begini, teori yang disampaikan bahwasannya kopi panas yang dicampur cyanida tidak mungkin karena itu menimbulkan bau. Tapi kalian coba cari referensi kawan-kawanku. Aku dapat tadi referensi dari Republika. Cyanida yang dicampur dengan air panas itu tidak akan bereaksi. Itu katanya. Aku dapat dari Republika. Dan itu referensinya kalau nggak salah tadi dari kepolisian juga, dari kepolisian. Nah itu makanya cyanida ini sendiri banyak dipakai sama nelayan, oke? Dan nelayan ini dipakai untuk menangkap ikan. Nah jadi alasan kenapa ikan yang sudah terkontaminasi cyanida dijual ke konsumen, lantas kemudian kita tidak keracunan padahal sudah terkontaminasi cyanida nih ikan ini tadi. Alasannya karena ikan itu kita masak, jadi cyanida akan tidak bekerja pada temperatur tertentu. Itu katanya. Sama satu lagi asam basa. Aku lupa keterangan dari siapa, tapi dari Republika. Nanti ku perjelas di deskripsi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, cyanida tidak akan memiliki bau jika dicampur di dalam keadaan dingin atau es. Oke? Prof Edi hanya menuduh Jessica karena ada rentang waktu yang sudah digugurkannya ini si barista sebagai salah satu tersangka. Jadi karena ada rentang dari tersangka tidak mungkin lagi barista, jadi siapa yang menguasai kopi sampai itu diminum, itulah diklasifikasi sebagai Mirna. Dan dia sendiri yang menyebut bahwasannya itu cukup terang benderang. Tidak, statement Prof Edi ini sendiri bertentangan dengan pernyataan. Ada gium hukum yang pernah disampaikan dia bahwasannya bukti-bukti harus lebih terang dari cahaya. Belum. Dan yang kemudian Prof Edi ini pernah menyatakan bahwasannya jika sesuatu ini bersifat multitafsir, keputusan yang harus diambil adalah keputusan yang menguntungkan si tersangka atau yang digugat. Itu juga bertentangan dari kalimat Prof Edi sendiri. Bisa nggak seandainya konspirasi seperti ini? Aku bukan menuduh kawan-kawan, aku bukan melemahkan kemampuan, kompetensi atau analisa penegak hukum. Yang bersianida itu adalah es batu. Paham? Di sini kuncinya. Yang bersianida itu adalah es batu. Kopi disediakannya dalam keadaan panas.
Oke? Jelas cyanida yang tercampur di dalam keadaan panas akan mencemari bau. Tapi